Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Di hari-hari di mana kita masih diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara, marilah kita semua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah. Lalu sedikit demi sedikit kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas. Kemudian kita selalu ridho akan apa yang Allah berikan kepada kita. Shalawat ma'assalam semoga selalu kita baca dalam lisan kita, dalam hati kita, karena kita rindu akan sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang mengenalkan kita tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengenalkan kita akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau tidak ada beliau, maka agama ini tidak akan sempurna. Oleh sebab itu, beliaulah yang membawa agama Islam ini, memberikan kita petunjuk agar kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para netizen, para penonton, dan para setia dalam melihat video ini yang berisi dengan doa-doa dan ayat-ayat, kali ini kita akan membahas sebuah sholawat yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa orang yang membaca sholawat satu, maka para malaikat Allah akan membacakan doa kepada orang tersebut 10. Kalau membaca 10, dilipat gandakan doanya oleh para malaikat 100. Kalau 100 maka 1000. Luar biasa sekali ketika kita mau membaca sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholawat itu membawa kita ketenangan, memberikan kita ketenangan dalam hati kita ketika kita gundah gulana, entah itu masalah pekerjaan, masalah pikiran, keluarga, dan lain yang sebagainya. Bacalah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memintalah kepada Allah dengan hak dan mukjizat baginda Rasul. Lewat sholawat ini, ya Allah, berikanlah kita ketenangan dalam hati kita. Luar biasa, sholawat itu sangat luar biasa. Kali ini sholawat ini disebut dengan sholawatul khitab, yaitu sholawat bercengkrama atau berbincang-bincang dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faedah sholawat ini adalah untuk para netizen atau para kaum muslimin rahimakumullah yang ada di seluruh dunia, rindu akan sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena man ra'ani fil manam faqad yarani fil yaqdah, kata baginda Rasul, au kama qala Rasul, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah, au kama qala. Barang siapa orang yang melihatku dalam mimpi, maka dia jelas melihatku secara nyata. Karena syaitan tidak akan pernah bisa merupa wajah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kita sebagai umat kadangkala ketika kita menunaikan ibadah haji atau umroh, kita berkunjung ke Masjid Nabawi atau yang sekarang disebut Masjid Madinah. Ketika kita berada di Raudhah dan keluar dari Raudhah kita menuju makbarah baginda Rasulullah, kadangkala kita rindu akan baginda Rasulullah. Mungkin para sahabat dahulu selalu bersamanya, tapi kita tidak pernah bersama baginda Rasulullah karena kita tidak pernah melihat atau bercengkrama, berbincang-bincang dengan baginda Rasul. Yang mana dalam satu riwayat bahwa para sahabat di dalam surga itu, kalau saja seandainya tidak ada baginda Rasul di dalam surga, maka kami, kata para sahabat, tidak ingin masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena saking cinta dan rindunya mereka bertemu baginda Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Abu Bakar ketika Rasulullah meninggal lalu menjelang wafatnya, baginda Sayyidina Abu Bakar berkata, aku rindu akan Rasulullah Muhammad SAW, maka aku ingin bertemu dengannya saat ini. Itulah yang dia ucapkan. Para sahabat begitu rindunya baginda Rasul. Tapi kita sebagai umatnya kadangkala mengatakan bahwa ziarah ke baginda Rasul itu bid'ah, musyrik. Apa yang dimusyrikkan? Kita kesana hanya kangen kepada Rasulullah. Kita kesana hanya mengenang beliau lewat tetesan air mata kita dan lewat salam-salam kita kepada baginda Rasulullah. Bukan kita menyembah Rasulullah, karena kita yakin bahwa Rasulullah adalah seorang nabi, bukan seorang Tuhan. Karena kita tahu Rasulullah adalah basyarun, manusia, cuma manusia qad uhiya ilaihi, yang mana dia telah diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan katakan bagi orang-orang yang senang ziarah kepada baginda Rasul, berdoa di tempat makbarah Rasul, kita katakan musyrik atau kita katakan syirik, khurafat dan yang lain sebagainya. Bukan, karena mereka bukan meminta kepada Rasulullah, tapi mereka meminta kepada Allah lewat baginda Rasulullah SAW. Karena yang paling dekat dengan Allah adalah baginda Rasul. Seperti kita ingin ke presiden, tidak mungkin kita langsung ke istana, kita lewati dulu para menteri, atau kita lewati dulu para DPR, dewan-dewan dan yang lain sebagainya. Itu dalam dunia, konsep dunia. Apatah lagi dalam akhirat. Siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jauh dari panggang untuk dikenal oleh Allah. Begitu banyak dosa kita yang kita lakukan di alam dunia. Oleh sebab itu, lewatlah kepada orang yang paling Allah cintai, yakni baginda Rasulullah SAW. Setelah baginda, para sahabat-sahabatnya. Setelah sahabat, para tabi'in, terus sampai ke ulama-ulama salihin, ulama-ulama yang luar biasa keilmuannya. Nah, kembali lagi pada konteks, mari kita baca sholawatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni. Kita ulangi lagi ya. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni. Sekali lagi. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni. Seperti itu. Dibaca 100 kali setiap malam, dimulai hari Jum'ah. Jadi mengamalkan ini tiap malam, kita mulai malam Jum'ah, dibaca 100 kali sholawat tadi, insya Allah kita akan gampang atau bisa bermimpi bertemu baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi semenjak sebelum kita wafat, insya Allah
kita diberi mimpi bertemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga para umatnya atau para pendengar atau para kaum muslimin rahimakumullah diberikan Allah kenikmatan bermimpi bertemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.